Narasumber kami yang nanti akan memberikan informasi seputar akselerasi reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang setara, adil, dan inklusif. Betapa inklusif, setara dan adilnya, apakah juga ada proses percepatan dalam pelayanan publik ini? Sebelum kita perdalam tentang masalah ini, kita awali dulu dengan tayangan sebuah film pendek tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan. Ketika mengajukan izin masih ada memang transisi ini pasti. Kalau terus semua masyarakat tidak mau, tidak bisa membangun pemerintah lama-lama. Masalah cek kesehatan itu banyak informasi, ada yang 200, ada 1,5 juta, aja, jadi bervariasi. Mana yang benar? Sementara ini kita tidak tahu, belum paham gitu. Jadi kita ya iya saja gitu. Forum ini forum peduli TKI terhadap calo TKI atau TKW di tingkat kecamatan. Jadi perlu ditahu juga PL-PL ini supaya dia tidak berani macam-macam begitu maksudnya, Pak. Tiap poin pemeriksaan itu masih berada di instansi masing-masing. Padahal kantor pelayanan terpadunya sudah ada. Dalam konteks pelayanan publik yang baik dan maksimal itu diwujudkan harus dengan cara yang bagaimana? Informasi-informasi kelurahan itu mungkin penting juga bagi warga, karena selama ini informasi tentang proses-proses perizinan itu kan mulainya dari sana, dan itu yang tidak ada. Kebijakan apa terkait dengan pelayanan publik yang memungkinkan masyarakat itu berpartisipasi ini mungkin penting. Dalam konteks good governance memang harus sama kuat antara negara, rakyat, dan pihak swasta. Tapi dalam konteks aplikatif, rakyat pemilik kedaulatan ini, pejabat-pejabat itu pelaksana daripada hak yang Anda miliki. Ini konsep negara kita. Lumayan bagus pelayanan sekarang ketimbang yang dulu agak gimana gitu. Kami melaksanakan perizinan juga pendapatan itu ada SPI dan SPOP semua sudah berbuat. Mengawali memang berat karena di situ mindset dan ego sektoral di situ letaknya sebenarnya. BPP 2T Kota Mataram fungsinya adalah operator dalam pelayanan perizinan. Komitmen kita adalah sebenarnya kan ruh dari pemerintah itu sebenarnya adalah pelayanan publik. Kalau dalam konteks pelayanan itu ada pihak yang mengganggu, idealnya memang kita harus mengatakan itu sebagai musuh bersama gitu, bahwa calon ini memang nggak perlu ada gitu. Kami akan mengukur 10 bulan ke depan
apakah komitmen ini terbukti atau tidak. Nah, itu kita sama-sama dengan masyarakat. Nanti kami akan memfasilitasi terbentuknya forum warga untuk pengawasannya. Dengan terbentuknya LTSP ini, maka diharapkan pelayanan itu terfokus pada satu tempat. Benar-benar begitu dalam proses itu kita paspor juga dilaksanakan pun lagi karena di LTSP harapan bisa seperti itu. Sesuai visi LTSP yang akan memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan aman serta nyaman tanpa diskriminasi. Apakah gratis ini sudah benar-benar berjalan? Itu mungkin yang perlu disolvi. Pelayanan di BPMP 2T Kota Mataram, kemudian juga di LTSP, layanan satu pintu di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti apa ini dilatar belakangi sehingga Kota Mataram sangat berikhtiar untuk itu? Kita berikan kesempatan Pak Wali Kota untuk memaparkan ke depan Kota Mataram juga bisa dicontoh untuk pelayanan publik yang setara, adil dan inklusif ini. Pak Wali Kota, kami persilahkan untuk memberikan gambaran, begitu ya, pemikiran pemerintah kota untuk memberikan ikhtiar pelayanan publik yang setara, adil dan makmur. Terima kasih Pak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, rupanya saya mendapatkan kesempatan pertama ini untuk bicara masalah reformasi birokrasi di Kota Mataram ini, yang tentu kita tahu semua bahwa reformasi birokrasi ini sungguhnya adalah dalam upaya kita bersama, tekad bersama untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Mataram ini. Tapi saya ingin menyampaikan dulu mengapa kemudian Kota Mataram barangkali termasuk yang begitu gencar untuk melaksanakan reformasi birokrasi ini. Yang pertama, Kota Mataram termasuk salah satu daerah yang diberikan kepercayaan oleh Kementerian PAN dan RB, ya, untuk sebagai pilot proyek dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Itu Kota Mataram. Itu tahun 2013. Maka ketika ini kita diberikan kepercayaan, saya bergerak cepat bersama Pak Wakil Wali Kota Mataram dan seluruh jajaran. Kita harus segera menentukan sebuah konsep operasionalisasi yang akan menentukan arah tujuan dari reformasi birokrasi. Maka kita kenal yang namanya, ada konsep kita, yaitu dalam satu roadmap konsep reformasi birokrasi. Di situ sudah secara jelas apa-apa yang harus kita kerjakan. Ada 50
59 kalau saya tidak salah, itu merupakan 59 langkah-langkah yang harus kita lakukan, dan itu akan menyentuh 8 area perubahan, termasuk peningkatan penguatan organisasi, penguatan penataan ketata laksanaan, termasuk juga penataan peraturan perundang-undangan. Juga yang penting juga diantara itu adalah yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja dari aparatur pemerintah. Karena kita tahu sebenarnya inti dari arah reformasi birokrasi itu sebenarnya dua hal. Yang pertama adalah perubahan terhadap struktur. Kita perlu melakukan strukturalisasi terhadap organisasi perangkat daerah yang barangkali kita anggap kurang efektif dan sebagainya. Ada hal-hal yang bisa digabung. Yang kedua adalah perubahan kultur. Jadi dua arah ini. Jadi kami sedang fokus untuk melaksanakan rencana aksi itu dengan menyentuh 8 area yang mengarah kepada perubahan struktur dan perubahan kultur. Ya, itu panas. Selama 1 tahun Pak Wali Kota, ketika pemerintah Kota Mataram mendapat kepercayaan dari Menpan RB, seperti apa gambaran pelaksanaan dari dua tadi, struktur maupun kultur, termasuk dalam konteks mengimplementasikan 59 yang menjadi program ini dan 8 area tadi Pak Wali Kota? Ya, jadi rencana aksi itu akan dilaksanakan sampai dengan 5 tahun ke depan. Artinya 2017 gitu. Jadi saya juga walaupun dan Pak Wakil berakhir tahun ini, ya tentu itu akan menjadi pegangan, pedoman bagi pemerintah yang akan datang gitu. Jadi selama 5 terus tahun dilanjutkan ya, gitu, Pak ini 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi program roadmap itu 5 tahun. 5 tahun. Nah, dari rencana aksi itu ada percepatan reformasi birokrasi yang harus kita lakukan, atau quick win reformasi birokrasi. Yang sudah satu itu adalah penataan, penguatan penataan organisasi. Misalnya ketika kita akan bagaimana kita memberikan peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan dulu. Itu kita sudah merubah, membentuk sebuah lembaga yang namanya BMP 2T. Penataan dan penguatan ini BP2T, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu. Nah, kita juga ada sistem layanan informasi. Itu juga sudah kita kita buat sedemikian rupa sehingga segala sesuatu itu akan bersifat transparan. Juga kita dalam rangka quick win program percepatan itu kita sudah memberlakukan ya untuk layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Ya. Itu yang sudah. Maka tentu kita ikuti dengan penguatan di bidang penataan peraturan perundang-undangan. Jadi ada beberapa regulasi baik itu Perda dan peraturan-peraturan wali kota yang sudah kita terbitkan untuk penguatan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang akan memberikan akselerasi bagi pelayanan publik kita di Kota Mataram ini. Misalnya begini, kalau tadinya itu izin beberapa izin termasuk izin lokasi MB itu saya yang tanda tangani kepala daerah. Tapi dengan kita mereformasi perizinan ini sudah bukan saya, itu langsung ditangani oleh BPMP 2T gitu. Ya ini kan percepatan juga gitu. Ya, memutus mata rantai. Kemudian juga itu judulnya tepat sekali. Ya, yang setara, adil dan inklusif. Jadi yang tadinya barangkali tertutup dan ditutup-tutupi, ya kan? Ya. Yang tadinya barangkali sulit dan dipersulit, ini repot terus seperti itu. Sekarang itu sudah tidak ada, semua terbuka, semua transparan, semua punya standar, ada waktunya harus selesai, itu ada standarisasi. Makanya istilah saya, perizinan itu adalah mudah di Kota Mataram, tapi tidak semudah itu.
Artinya ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Kalau memang syarat-syarat sudah terpenuhi, saya kira tidak tunggu 1 hari. Selesai gitu Pak Wali Kota. Selesai Pak. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang sulit-sulit. Sudah dibuka. Saya pikir rentang waktu 1 tahun ini perlu dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan, sehingga sangat kelihatan buktinya gitu ya. Salah satu bukti yang ingin kita lihat adalah perubahan mindset konteks pelayanan itu Pak Wali. Sebelum nanti saya lanjut ke Pak Asisten 3 Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lombok TV di mana saja berada dan hadirin yang kami hormati. Pertama kami menyampaikan ucapan selamat dan memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Mataram yang selama ini telah menunjukkan ekstensinya di dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah termasuk salah satu provinsi yang di dalam visi misinya menjadikan reformasi birokrasi itu menjadi program prioritas. Program prioritas. Dengan anggapan bahwa zaman sekarang siapapun yang tidak akrab dengan keterbukaan, yang tidak akrab dengan transparansi, maka dia akan ditinggal oleh orang lain. Karena apa? Karena keterbukaan itu adalah sebuah kebutuhan yang memang alamnya sekarang harus menjadi sesuatu yang prioritas dalam hal pelayanan publik. Untuk itulah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini telah melahirkan berbagai macam program sebagai sebuah terobosan dan dinilai oleh berbagai kalangan termasuk pemerintah pusat sebagai langkah maju. Suatu contoh misalnya ada NTB and My Hand. Jadi program-program prioritas dan unggulan kapan saja Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur itu bisa lihat, cukup klik di HP-nya sendiri NTB and My Hand, maka semua akan terlihat. Adakah kepala dinas yang kemarin mengakses data, memperoleh data, atau 3 hari tidak memperoleh data, itu bisa kita lihat. Ini proses aplikasi termasuk hasil yang bisa diperoleh dari dinas pendapatan. Hari ini dapat berapa, dinas pendapatan provinsi itu berapa M, bahkan langsung ke meja asisten, meja sekda, dan meja wagub dan meja gubernur. Setiap saat bisa online. Kemudian ada juga sekarang di setiap SKBD itu kita angkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang bertugas untuk mengawal web-web yang ada di masing-masing SKPD itu telah diupdate atau tidak. Karena setiap SKPD itu kita wajibkan memiliki web. Hari ini kalau Bapak, Ibu, siapapun mau melihat apa sih proyek-proyek di Dinas PU, tinggal Bapak klik PU, maka akan muncul semua program, baik itu yang tender maupun tidak tender di PU. Begitu juga kalau mau ingin melihat Dikpora. Dikpora hari ini kita klik, masuk kepada program Dikpora, langsung muncul semua data-data yang kita inginkan. Untuk itulah maka Provinsi Nusa Tenggara termasuk kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat dinilai oleh pusat sebagai sebuah daerah yang cukup memiliki langkah-langkah terobosan yang bagus. Tahun ini kita mendapat menjadi daerah terbaik, provinsi terbaik di dalam transparansi informasi. Dari beberapa paparan Pak Asisten 3, Pak Dr. Andres Lalu Syafi'i, mencoba untuk mengakses pada masyarakat. Persoalan transparansi adalah sebuah kebutuhan. Tapi satu hal yang menjadi contoh real adalah ketika pemerintah provinsi membentuk LTSP, layanan terpadu satu pintu. Seperti apa sampai dengan sekarang? Karena ada pemikiran bahwa ini bukan satu pintu, tapi satu atap. Bagaimana ini Pak pelaksanaan? Tugas dari pemerintah adalah memberikan fasilitasi. Jadi pelayanan itu dimanapun dia harus sesingkat-singkatnya, setransparansinya, tidak berbelit-belit, gampang dibaca, tidak multitafsir, siapapun bisa akses, dimanapun, kapan dan kapanpun. Sehingga kalau memang ada pelayanan yang harus
bisa kita selesaikan dengan satu pintu, kenapa kita tidak? Kenapa harus kita buat dua pintu? Kalau memang pelayanan itu bisa kita selesaikan dalam satu atap, mengapa kita harus buat dua atap? Untuk itulah maka Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa tahun akhir ini terobosannya banyak sekali di dalam hal pelayanan-pelayanan yang awalnya terpisah menjadi tidak terpisah. Tidak terpisah. Baik. Termasuklah apa yang disampaikan itu LTSP, khusus pelayanan di bidang tenaga kerja. Nah, seperti apa juga